Iya udah mantan berapa sih? Tunggu bentar, hitung dulu. Itu tuh ada tips move on cepet gak sih? Nggak ada, gue juga nggak bisa move on. Mantan lu berapa? Ya nggak bisa dibilang serius juga nggak sih? Wow, Samsung Neo QLED 8K 65QN800A hadiah dari my mom udah kepasang nih. Gila, dari kemarin aku tuh udah excited banget, gak sabar mau nostalgia main Mortal Kombat. Keren sih Samsung Neo QLED 8K, displaynya bening banget, gak patah-patah lagi. Pasti berkat fitur Motion Accelerator Turbo Plus dan FreeSync Premium Pro nih. Juara sih, mana soundnya jernih banget, bikin tambah seru. Fitur canggih Object Tracking Sound Plus dari Neo QLED bikin suara ngikutin gerakan di dalam game yang kita mainin. Kayak berasa kayak ada di dalam gamenya. Kita juga bisa pilih mau main game pakai aspect ratio 32:9 atau 21:9. Karena Neo QLED 8K udah dilengkapin dengan fitur Ultra Wide Game View. Experience gaming pakai Neo QLED 8K emang bener-bener beda. Rasain. Tuh, kalian bisa lihat kan nih, I main di arena yang gelap tapi every detail masih kelihatan. Ini karena Neo QLED 8K udah dilengkapin dengan 12-bit processing juga loh. Terus yang paling penting nih, I nggak perlu worry lagi main game tiap hari karena TV ini udah dilengkapin long lasting QLED technology. Dan untuk kalian mobile gamers, kalian bisa screen mirroring tampilan HP Samsung kalian dan kalian bisa rasain sensasi bermain yang nggak kalah seru. Pantes aja, kemarin pas Global GEG di Singapura pakai TV Neo QLED. Fitur canggihnya bikin anti nge-lag dan detail movement gamenya yang super jernih pasti bikin para atlet e-sport makin nyaman dan makin jago pas turnamen. Nah guys, jangan tunda lama-lama rasa penasarannya. I saranin kalian langsung beli dan coba gaming experience-nya with Samsung Neo QLED 8K 65QN800A. Kalau kalian beli sekarang Samsung TV Neo QLED 8K 65 inch, kalian bakal dapat gratis Samsung QLED 4K 50Q60A. Info lengkap dan promo lainnya bisa langsung cek di websitenya di samsung.com/id. Samsung TV is the best gaming TV for winning. Guys, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi sama Rachel Cia, BA-nya EVOS. Jadi hari ini kita mau lakuin a bit of a mukbang. Kita nggak bisa makan banyak, jadi Acan pesen satu snack bucket dari KFC. Tuh guys, kalau kalian mau lihat. Jadi mukbang tapi cuma tapi cuma satu bucket, soalnya kita nggak bisa habis. Tapi hari ini kita mau lakuin ya Q&A dan mukbang and sedikit ngobrol-ngobrol dikit lah ya, story time. Jadi let's just get into it. Actually ada pertanyaan sih sebelum kita mulai. Di antara semua, iya udah mantan berapa sih? Tunggu bentar, hitung dulu. mantan yang serius tuh ada 3. Enggak. 3. Ini pacaran paling lama berapa? Paling lama 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Terus di antara itu bertiga, A, B sama C paling bangsat yang mana? C, yang terakhir. Kenapa tuh? Sebenarnya tuh kita tuh udah deketnya dari udah 2 tahun gitu loh. Dekat setahun, official setahun, nggak bisa move on setahun. Total 3 tahun sebenarnya. 3 tahun. Iya. You tuh ada tips move on cepet gak sih? Nggak ada, gue juga nggak bisa move on soalnya. You percaya di zodiac sign gak sih? Bisa ini sih kayak relate-relatein aja sih sebenarnya. Soalnya biasanya I tuh kalau sebelum deket sama cowok, I pasti nanya zodiac sign itu apa gitu loh. Itu apa? Aries. Oh, oke. Iya apa? Pisces. Jadi katanya cowok-cowok yang paling anjing gitu ya, Scorpio Katanya. Gemini sama Capricorn katanya. Tuh di antara 3 itu ada gak mantan you yang Nggak zodiac ada. sign ini? Mantan gue yang terakhir tuh Sagittarius dan itu brengsek banget. Tapi gue skeptis gitu sama cowok-cowok Sagittarius deh. Tapi kan nggak bisa kayak generalize gitu ya. Iya benar. Tapi rata-rata semua cowok yang Gemini itu Tapi emang maksudnya mereka tuh kayak punya kesamaan gitu kan? samaan sama Iya. Tapi anjing aja tuh setia loh gitu loh. Tuh bedanya tuh anjing aja setia loh. Iya. Jadi bingung aja kenapa kira-kira semua cowok selingkuh ya? Emang kita ini aja yang salah kayaknya. Salah apa? Salah nyari cowoknya. Salah nyari cowok. Katanya cewek tuh selalu bener, tapi kenapa kita selalu pilih cowok yang salah? Itu pertanyaan kayak dari mainnya. Belum waktunya. Kayak lagi galau-galaunya jam 3 pagi, itu kayak kenapa gue tuh pilih yang salah terus? You mending ya, Ci, you pacaran paling lama 1,5 tahun. Iya. Ay paling lama pacaran 3 bulan, Ci. Itu aja pas Ay umur 16. Umur 16 pacaran 3 bulan, deket sebulan 4 bulan lah total. Oke, mantan lu berapa? Ya nggak bisa dibilang serius juga nggak sih, cinta monyet 1.
terus pernah ditembak sekali, terus habis itu I deket sama 2 lagi, 4 total. Total 4. Total 4. Selama lu umur lu berapa sekarang? I 19. 19 tahun ini 4 kali. Iya. Oke. Tapi Yu juga masa 3 doang, pasti ada yang kayak nggak dianggap gitu sama Yu. Kayak banyak yang ini loh deket nggak jadi, kayak nggak ada status kayak gitu. Tapi Yu suka Cuman nggak yang sama mereka lagi? Genuinely Yu suka? suka, sayang lah. Ya berarti bisa dihitung nggak sih? Enggak. Nggak mau banyakin mantan itu kurang ajar. Kan nggak official. Tapi I juga nggak official. Oh. Berarti kalau misalnya dihitung official mantan cuma 1. Oke. Coba kalau nggak official mah berapa? Bapak yang you mau masukin deh, yang you mau anggap gitu loh. Kan you udah 21 nih. 1, 2, 3, 4. Tahun ini aja udah 5. Tahun ini udah 5. Sumpah, tahun ini cuma 1 itu aja disakitin. Oh my god. You kalau misalnya tipikal putus itu, you pernah diputusin nggak? Enggak. Nggak pernah diputusin? Oh. Ya putusnya gara-gara kalau nggak kesepakatan antara berdua, karena gue yang mutusin. Jadi dari you lahir nih, you nggak pernah diputusin sekalipun? Enggak. Kok bisa sih? Nggak tahu. Kayak mungkin sebelum dia mutusin, gue harus mutusin dia duluan gitu. You kayak enggak, gue ada smell vibes, dia mau putusin gue nggak mau. Iya. Gue harus buruan deh gitu. Ay tuh bingung soalnya, Ay terakhir putus sama nih cowok itu Ay bilang, gue nggak bisa hidup tanpa lu. Tapi yuk tahun ini aja udah ganti 5 kali, apalagi tahun depan gue yang nggak tahu. Nggak tahu. Gue pengennya sebenarnya nyari satu cowok lah ya yang benar-benar serius gitu loh. Jadi mungkin yang selama tahun ini tuh gue gara-gara nggak bisa move on. Jadi yang 4 tahun tuh cuma main, bukan main-main sih kayak. Gue mencoba untuk serius tapi ternyata kayak belum bisa move on. wah gue belum siap nih gitu. Tapi Tapi daripada gue lanjutin hubungan tapi guanya Nggak jelas. kayak iya nggak full ke dia gitu kan. Kasian juga dianya. Iya sih, tapi Betul. menurut you percaya nggak sama rebound? Rebound ya. Jadi menurut you rebound itu beneran bisa bantu move on atau enggak? Mungkin di beberapa momen iya, tapi mungkin kalau misalkan gue pernah dapat rebound gitu juga kan. Awal-awal ya gue beneran sayang sama ini, tapi ujung-ujungnya kayak dia ngingetin gue lagi sama mantan gitu loh. Jadi you find like pieces of him in Iya kayak every guy you date gitu kan? iya kayak. Makanya kadang susah lepas dari mantan gak sih? Karena you nggak mau ngulang lagi sama cowok baru. Karena ya Ci, kalau ngulang sama cowok baru tuh kayak interview loh gak sih? Iya. Kayak nanya, warna kesukaannya apa? Makan kesukaannya apa? Iya. Terus pokoknya CV-nya zodiak sign you apa? And I udah hafalin nih ke otak gue. Terus tiba-tiba putus. Kan harus ngulang lagi tanya 5 pertanyaan ini ke orang lain lagi dan you males. Capek gak sih? Capek, bener Iya, capek. Makanya sekarang ini ya tahun 2022 ini udahlah fokus buat love myself dulu aja lah gitu lah ya. Capek woy love myself terus. Ya gak sih? Capek gak sih? Kayak kadang you Butuh dicintai gitu ya. terlalu you tipe orang yang gini gak sih? Ci? You lagi gabut nih Ci. Hmm. Terus habis itu kalau lagi ada cowok, you ajak ribut karena you gabut. Enggak. Kalau I kadang misalnya gabutnya tuh the max nih, ngajak ribut cowok I gitu loh. Oke. Ntar biar dia aja yang kayak bingung, kenapa nih cewek tiba-tiba marah gitu loh. Jadi dia yang stres gitu loh. I-nya nggak stres, I-nya cuman kayak behind the text I'm just like Emang gitu. Wah. Iya, jadi karena waktu I lagi udahan sama nih cowok, I ngomong ke dia, lu kok bisa sih udahan sama gue? Ntar kalau gue mau ngajak ribut orang, gue mau ngajak ribut siapa gitu loh. Oke. Kurang ajar. Nih Aries juga brengsek ternyata. sedikit enggak, sebenarnya bukannya brengsek, mungkin nggak waras. Percaya nggak sih cewek kayak cowok itu ada 3, yang satu ganteng, yang satu bisa kerja, dan satu lagi waras. Jadi kalau misalnya ketemu cowok yang ganteng dan dia bisa kerja, dia nggak mungkin waras, dia pasti gila. Pasti iya. Ada kurangnya gitu kan. Dia percaya gak ada 3 itu? Percaya. Mantan Ayah tuh gak tau kenapa Ci, Ayah tuh selalu ketemu cowok yang setengah gila. Yang Gimana yang maksudnya? kayak baru keluar dari rumah sakit jiwa atau harus masuk ke rumah sakit jiwa gitu loh. Tapi mantan Ayah yang paling terakhir ini nggak tahu ini mantan atau bukan ya. Dia sih full gila loh, itu orang tuh gila banget. Dia tuh ngapain? Dia ganti, he changes his mind, itu kayak gitu. Manipulatif. Enggak sih, nggak tahu sih, dia masih bocah juga kan. Oh. Jadi mungkin pokoknya dia misalnya 2 jam awal dia kayak gue gak bisa, I want a second chance gitu tuh. Terus 2 jam lagi, yuk kita mikir-mikir lagi, kita tuh sebenarnya maunya apa gitu loh. Padahal kan lu awalnya udah bilang, oh ya gue mau ini, terus lama enggak gitu. Yang masih labil aja nggak? Labil dan nggak jelas. Tuh mantan ayah yang kedua juga setengah gila. Setiap kali berantem tuh ya Ci, Ay mau kemana dong? Ay udah mau beli tiket. Ay udah beli tiket besok. Ay mau cabut dan Ay mau bawa semua barang-barang Ay ke Manado. Ngomongnya ya udah Manado lah. Dia tahu lah dia mau ngomongin siapa. Maksudnya sedikit setiap berantem itu kayak Ay mau pergi karena Ay tahu you udah nggak butuh Ay.
Jadi pacaran sama dia tuh ya Ci, kayak di sinetron. Drama banget ya? Ada lama banget. Kalau ada nggak mantan yang lebay? Enggak sih. Cuman kebanyakan ya posesif aja. Oh jadi nggak ada gitu? Ci? Posesif, tapi dianya juga nggak bener gitu loh. Posesif tapi dia nggak mau diposesifin atau gimana? Dia mau diposesifin, cuman kayak misalkan dia cemburu sama siapa gitu ya. Tapi ketika gua marah ke dia ngelakuin hal yang sama gitu loh. Dia malah protes banget gitu loh. Tapi you kalau jadi DA gitu kan you kerja banyak cowok yang surrounding you. Pernah nggak ini jadi an issue in your relationship? Sebenarnya hubungan gue yang terakhir tuh dia selingkuh gara-gara dia insecure. Gara-gara Anjing emang ya cowok. Cowok tuh semuanya selingkuh ya, anjing emang ya. Gak ada yang waras gitu. jadi kan kayak tahun lalu itu gue yang baru mulai lumayan naik gitu kan di sosmed gitu kan, terus kayak banyak artis-artis lah yang follow gue. Ya udah gue kan kenalan kayak buat jadiin koneksi aja gitu sama achievement nih, wah gue udah sampai sini, gue bisa kenalan sama ini. Dan gue ngasih tahu tuh ke mantan gue kayak lihat kok ini aku dicat sama ini kayak gini, kayak gue tuh masih berusaha buat bikin dia safe gitu. Gue nggak ngapa-ngapain, gue masih cerita ke lo gitu, tapi mungkin di dalam dia tuh kayak insecure takut. Karena ngerti. Iya, kayak takut apa dia gue ninggalin dia atau karena dia belum setinggi mereka gitu loh, kayak gitulah. Terus akhirnya dia malah memilih selingkuh untuk membuktikan oh gue juga bisa gitu loh. Tapi sadar kan ya Ci, cowok tuh tolol, ya nggak sih? Kayak kalau misalnya you tuh udah sayang nih sama cowok, dia mau keteknya warna pink, mau tainya tiup ungu gitu, you gak peduli, bener gak? Yeah. Bener kan Ci, kayak ya udahlah gitu loh. Misalnya ini cowok kurang lah, tapi udah sayang sama dia, terus ada yang deketin you, jadi abuser yang kayak badannya keren, terus dia charismatic, itu tetap aja pilih your ex. Kenapa? Karena kita kalau misalnya lagi sayang sama orang itu tolol. Cewek mostly gitu ya. Udah Nomor satu tuh bener. Iya, yang nomor satu tuh yang pengen nyaman. Nah kalau cowok nggak tahu kenapa, oh dia kayak sayang sama gue tapi gue harus selingkuh dulu deh. Ya dia tahu gue tuh sayang sama dia, gue harus selingkuh dulu. Ya tapi gue percaya juga sih mungkin ada cowok yang beneran baik gitu, tapi ya udahlah nanti aja. Gue juga nggak nyari gitu sih. Tapi kan ada tuh kata-kata Bang Raditya Dika apa ya, katanya dia cowok tuh semuanya selingkuh. Kalau dia nggak selingkuh dia cemen katanya. Semuanya tuh selingkuh atau pernah kehidupan dia at least selingkuh sekali gitu. Tapi kok you enak ya Ci, kayak mantannya bener-bener gak ada yang lebay sama sekali gitu. Menurut gue yang terakhir itu udah termasuk kayak bikin gue stres banget sih, drama banget gitu. Jalan sama dia tuh kayak naik roller coaster gitu ya Ci. Iya. Naik turun gitu ya. Asli kayak gue selalu melihat yang baik-baik doang di dia gitu loh, meninggalkan red flag-nya. You selama pacaran sama dia, you ngerasa red flag dia lebih banyak dari positif dia atau enggak? Iya. Tapi kayak gitu kan cewek ya, gue bisa ngerubah lu nih gitu. But do you believe that? Kayak can you actually change a person? Karena ya gue melihat di sisi baiknya, oh dia bisa begini karena sama gue gitu loh, dan gue jadinya positif gitu loh. You mikir gak sih karena ini cowok gak pernah kayak gini sama cewek lain? Itu goblok banget. Jadi ini cowok gak bisa kayak gini sama cewek lain ya. When are you gonna find someone like me again? Something like that gak sih? Iya, tapi kan gak tau sih cowok pemikirannya kayak gimana ya. Tapi dalam keadaan sadar juga kadang gue mikir kayak gue tuh dimanipulit sama dia loh gitu, harusnya gue sadar woi gitu. Tapi gak tau deh. Teman-temannya tuh udah itu nggak sih kayak disagree with you and him gitu. Nah itu semua temen gue tuh nggak ada yang setuju gitu sama dia. Terus alasan you bertahan itu gara-gara apa? Ada nggak? Misalnya karena dia ganteng atau gara-gara dia lu udah bikin? Karena mungkin gue bisa bilang dia ini first love gue. First love after 21. Ya, sampai kayak gue banyak melakukan hal yang baru bersama dia sih kayak gitu. I juga sih kayak karena I ada banyak lakuin hal baru sama this guy. Jadi I kayak ngerasa wow, I really love him gitu loh. Iya, kayak gue menemukan cinta gitu. Lebay banget gak sih? Lebay banget kayak. Kalau dulu kan yang terakhir tuh gue pacaran SMA kayak ya udah gue suka sama lu, kita pacaran ya udah gitu loh. Cinta monyet. Iya. Tapi kalau I don't know if I can define love actually. Cuman dia tuh cowok pertama yang I ngomong I love you and actually meant it. Tau kan banyak kan kalau pacaran kayak I love you too. Iya. Kan? Tapi itu kayak bacot doang. Iya benar. Gue nyampe mikir gue bakal nikah sama orang gitu loh. Oh, I nggak pernah mikir sampai nikah sih. Tapi kalau misalnya udah kepikiran nikah, sakit banget gak sih Ci kalau putus? Makanya itulah. Gue healingnya aja setahun.
Nggak tahu di tahun berikutnya udah sembuh apa belum. Kira-kira Ci, kalau misalnya cowok selingkuh itu, do you think you will give them a second chance? Soalnya ada quote kan katanya, once a cheater, always a cheater. You percaya itu kata-kata atau you percaya kayak orang bisa belajar from their own mistakes gitu loh? Misalnya mereka cuma selingkuh sekali, terus ke depannya mereka nggak bakal kayak gitu lagi. Sebenarnya gue selama 2 tahun itu mungkin kayak udah beberapa kali diselingkuhin gitu loh. Tapi lo baru tau satu ya? Tapi guanya sabar terus. Jadi kayak ya udah gue ngerti gitu, emang butuh proses semuanya gitu kan. Nyampe terakhir kali gue udah nggak kuat banget nih, udah putus udah gitu. Terus kalau putus tuh tipikal yang kayak gimana Ci? Yang kayak misalnya dingin yang kayak udah putus selesai? Enggak lah. Atau yang kayak ya mungkin kayak gue tuh orangnya selalu terlihat cool gitu di depan kali ya, di belakangnya hancur banget gitu. Mungkin kalau jadi you nggak nangis waktu putus gitu? nggak nangis, tapi kalau sendiri wah nggak tahu, kalau orang gila kayaknya, depresi banget. Tuh paling bete ya Ci, kan udah deket sama cowok 4 nih total. 2 kali Ci, diputusin tuh di mobil. Nggak diputusin di mobil sih, yang pertama kan kita mutual agreement. Yang kedua kali diputusin tuh di mobil. Tai banget tuh, tuh paling benci kalau ada orang bilang let's talk, terus di mobil. Lu harus antar gue pulang dulu, kan nangis-nangis banget. Iya, arti gue nggak ikutan gitu ya. Lu waktu putusin your ex di tempat yang paling aneh yang diputusin your ex tuh di mana? Yang misalnya you lagi club gitu, terus habis itu you putusin di toilet club, itu kan kocak ya Ci? Enggak sih. Langsung aja ngobrol kayak di rumah ketemu. Datang ke rumah dong, gue mau ngomong. Iya, gue mau putus. Kalau yang terakhir kali kan selingkuh kan, tahuan ya, langsung gue putusin di situ juga. Itu ketahuan atau dia ngomong sendiri? Ketahuan. Gue tuh orangnya tuh nggak pernah kepo gitu loh, nggak pernah. Juga Nggak pernah ngecekin HP-nya, cuman di malam itu gue punya insting gitu loh. Gue pegang HP-nya, gue pinjam HP-nya, gue lihat chatnya bukan sama ceweknya, chat sama temennya. Oh, tapi ngomong apa? Oh, gue habis gini nih. Aduh, ini lumayan ini sih kayak. Oh, terlalu detail ya? Iya kayak, nggak, tapi nggak apa-apa. Dia ngomong kayak, gue nyesel nih abis gini-gini HS sama ini gitu. Oh, najis banget. Tapi yang I benci itu cowok yang selingkuh kadang mereka nggak ada intention buat cheat gak sih? Ada yang dari awalnya mereka masuk mereka kayak, oh gue nggak mau selingkuh, tapi dia selingkuh. Tapi ada juga cowok yang bajingan yang dari sebelum masuk klub tuh kayak, gue mau selingkuh malam ini. Tapi I masih ada pertanyaan itu loh Ci. Gue nggak tahu sih, gue nggak bisa baca pikiran orang. Do you think once a cheater always a cheater, benar atau enggak? Kayaknya iya sih. Iya. Itu udah jadi habit mereka nggak sih? Susah buat nggak tahu ya. Tapi kayak orang rokok gitu maksudnya. Gue ngomong kayak begitu, tapi gue sendiri kayak gue masih belum bisa move on gitu. Gue masih berharap. Ayo tolol loh. Tolol ya guys ya. Kayak hati sama otak tuh nggak sinkron gitu. Ayo tuh di Twitter tuh udah galau terus loh Ci, sumpah. Ayo udah mikir, tapi gue lihat ya. Ayo labil banget. Ayo tuh udah galau kayak satu hari kayak mau balikan sama dia. Sehari lagi kayak fuck him. Terus sehari lagi kayak tapi dia satu-satunya cowok yang bikin gue ngerasa kayak gini gitu loh. Tapi ntar ganti lagi otak gitu. Yuk kayak gitu nggak Ci? Labil gak? Soalnya kayak iya hati sama otak tuh nggak sinkron gitu loh. Kadang hari ini gue ngikutin hati gue, besokannya pakai logika gitu kan. Terus lusanya lagi pakai dua-duanya. Jadi lu bingung. Kemarin Ci saking pusingnya tuh minum Panadol Ci. Kenapa minum Panadol? Karena nih cowok pikirin. Ini cowok pikirannya apa ya? Padahal tuh palingnya tuh udah pikirin ini cowok kira-kira bakal mikir apa. Tapi kalau misalnya sekarang kira-kira dia lagi mikir apa? Paling kosong. Gak ada apa-apa gitu. Iya, kayak kita terlalu overthink. Padahal belum tentu dia bikin kita gitu. Iya, paling dia mikir kayak, aduh gue besok makan apa ya gitu. Terus kita mikir kayak, dia kira-kira ngerasanya apa ya gitu kan. Jadi kalau yang once a cheater menurut I masih bisa diubah sih. Soalnya masih sih emang. Saudara I, dia cheater banget. Dia pacaran sama ceweknya 3 tahun. Terus dia udah selingkuhin tuh cewek 5 kali. Karena dia setiap kali minta maaf tuh dimaafin sama ceweknya. Kalau cowok saking gampang gitu dimaafin. I'm that girl. Ya, gue cewek itu sih. Kalau you saking gampangnya dia maafin, I ngerasa kayak dia bakal ngelunjak. Yang kayak, oh dia segampang itu, he will take me back. Ya udah, kalau gitu gue mau gini lagi. Tapi abis dia selingkuh, dia udah putus nih sama cewek ini. Dia ke cewek kedepannya dia nggak pernah selingkuh lagi loh. Tapi yang I benci itu berarti ini cewek yang 3 tahun itu karakter development dong Ci. Pacaran buat karakter development, bener gak? Foster girlfriend. Jadi intinya ini cewek 3 tahun pacaran sama dia only to improve him for another girl, bangsat kan? Bener sih. Tapi dia udah berubah sekarang. Udah.